Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas izinnya, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di pagi hari, yakni sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah sekarang ini masih diberi kesempatan juga untuk melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membahas maqalah yang ke-12 dari bab rubai. Bab 12, maqalah ke-12 dari bab rubai ini merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada salah seorang nabi dari Bani Israel yang menyatakan sumtuka anil batil li saumun, diammu dari hal yang batil, ya, li dalam rangka untukku itu saumun, nilainya sama dengan ibadah puasa. Wa hifdzukal jawarih anil maharimi li salatun, dan penjagaanmu terhadap anggota tubuhmu dari hal yang diharamkan untukku itu nilainya sama dengan pahala salat. Wa iyasuka anil khalaqi li sadaqatun, dan putusnya harapanmu dari orang lain terhadap dari makhluk untukku adalah sedekah, nilainya sama dengan sedekah. Nah, tiga poin yang pertama ini sudah kita bahas. Pagi ini kita akan menyelesaikan makalah yang ke-12 ini dengan membahas poin yang keempat. Wa kafukal adza 'anil muslimina li jihadun,
dan kamu menahan diri tidak menyakiti orang muslim atau orang lain, ya. Dalam rangka mencari ridhaku, jihadun, itu sama dengan jihad, ya. Nah, wakafukal adha, ya, mencegah tidak melakukan hal yang menyakiti, yang buruk, ya, yang mengganggu, ya. Ini oleh Imam Nawawi beri penjelasan singkat, aywusulul makruhi. Maksudnya ya kita itu menahan, mencegah jangan sampai hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang menyakiti, ya, itu sampai kepada orang lain, terutama orang muslim. Sebab dalam hadis yang lain itu kafukal adza anin nas, ya, ini anil muslimin, ya. Jadi ya, sebenarnya menjaga, menahan itu tidak hanya untuk orang muslim, tapi untuk semua orang. Jangan sampai kita menyakiti, jangan sampai kita mengganggu, ya. Jangan sampai hal-hal yang menyakiti, yang mengganggu itu sampai kepada orang-orang muslim, sampai kepada orang lain, ya. Nah, ini tentu saja baik gangguan itu kita menahannya dari diri kita sendiri maupun dari eksternal kepada orang lain. Itu kita hendaknya berusaha itu untuk bisa menahan, jangan sampai terjadi gangguan, jangan sampai terjadi hal yang menyakitkan itu kepada orang lain tadi. Nah, kalau kita bisa menahan tidak menimbulkan gangguan, ya, atau tidak menimbulkan hal-hal yang menyakitkan kepada orang lain, ya, terutama kepada orang muslim, dan itu betul-betul diniatkan dalam rangka untuk mencari ridha Allah, li ajli, ya, maksudnya ya hanya untukku, jihadun itu dinilai pahalanya sama dengan jihad. Ay thawabuhu ka thawabil jihadi. Maksudnya pahala menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak mengganggu orang lain itu sama dengan pahala jihad, ya. Ini poin yang keempat, ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya kira kita sudah paham semua lah, ya, bahwa memang menjaga diri, ya, untuk tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain itu betul-betul ditekankan oleh agama kita, agama Islam, ya. Ya. Karena apa? Karena memang agama kita, agama Islam itu adalah agama yang sesuai dengan namanya saja itu, ya, Islam itu kan agama yang menjamin keselamatan seseorang, ya. Agama yang menjamin adanya kedamaian di antara orang-orang, di antara manusia, ya. Itu mana Islam itu. Ada ajaran yang menjamin orang Islam itu sejahtera. Jadi indah semua itu sebenarnya Islam itu. Oleh karena itu hal-hal yang kemudian menyebabkan terganggunya orang lain atau bahkan sakitnya orang lain, ya, dengan gangguan yang kemudian kita timbulkan, ya, wah itu betul-betul tidak diinginkan dalam Islam, ya. Makanya dalam hadis Nabi itu yang namanya menjaga diri, tidak mengganggu orang lain, ya.
supaya orang lain itu selamat, ya, damai, itu sampai kemudian menjadi salah satu ya di antara sekian banyak ukuran ya bahwa seorang itu muslim atau tidak, mukmin atau tidak. Saya kira kita sudah sering itu mendengar misalnya hadis yang menyatakan la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak dianggap sebagai orang mukmin ya, atau orang itu imannya tidak sempurna kalau sampai tetangganya kok merasa tidak aman dari gangguannya. Coba itu ya. Jadi amannya dari gangguan tetangga itu sampai menjadi apa namanya? Kriteria iman dan tidaknya seorang. Ya. Hadis yang juga cukup populer juga dikaitkan dengan keislaman. Ya. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain merasa selamat dari gangguan lisan maupun gangguan tangannya. Ya. Lu itu hadis-hadis yang sangat eksplisit saya kira itu ya, sangat tegas sekali menunjukkan betapa memang yang namanya mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, berbuat kekerasan kepada orang lain itu ya, yang kemudian menimbulkan ya tadi itu sakitnya orang lain. Ini malah tidak sampai sakit, orang lain benci, jangan sampai terjadi itu aja. Itu sudah sekali lagi posisinya sangat luar biasa ya. Ini menjadi ukuran apa namanya iman dan tidaknya seorang, Islam dan tidaknya seorang. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, ya, ini terutama ini hari libur banyak anak-anak apa namanya dari Kafalatul Yatama ya. Jadi yang namanya keimanan dan keislaman itu tidak selalu terkait dengan hal-hal yang sifatnya ibadah ritual, ya, sholat, zakat, puasa, enggak ya. Tapi berakhlak baik dengan sesama, dengan tetangga itu, ternyata itu juga merupakan ukuran keimanan dan keislaman seseorang gitu. Nah kalau hadis-hadis yang tadi sampaikan itu ukuran keimanan dalam konteks yang sifatnya negatif itu dalam benar tidak mengganggu, ya, tidak menyakiti, tidak berbuat kekerasan, tidak menzalimi itu kan tidak ya. Tapi banyak juga hadis yang kemudian juga menunjukkan keimanan seseorang, keislaman seseorang yang itu dengan terma positif. Ya. Misalnya ya, yang saya kira juga sangat terkenal, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, kepada orang lain, ya, lebih-lebih kepada orang muslim. Ya. Ya. Dalam hadis yang lain, khairun nasi anfa'uhum linnas. Ya. Kriteria orang yang terbaik itu adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Dalam kitab Nasihat Ibadat ini juga dulu di bagian awal-awal itu ya bicara tentang bagaimana orang mukmin itu memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Dan lagi-lagi manfaat itu bisa berupa apa saja, bisa dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya. Ya. Nah kalau bisa memberikan manfaat seperti itu, mukmin dia, ya, muslim dia. Jadi memang sekali lagi ya anjuran-anjuran dalam Islam itu
Ya, kebaikan-kebaikan dalam Islam itu seringkali oleh Allah disampaikan ya dengan term-term negatif ya, tapi juga bisa juga dengan term-term positif ya, dengan term perintah maupun dengan term larang ya. Yang kesemuanya itu tentu saja tujuannya adalah tidak lain menciptakan tadi itu ya, keselamatan, menciptakan kedamaian, menciptakan kesejahteraan di kalangan orang lain. Itu Islam, itu misi Islam itu. Ya. Nah, kemarin ketika kita berbicara mengenai jihad, itu kan kita sudah berbicara ya, bahwa yang namanya jihad itu kan merupakan sebuah mekanisme yang dengan jihad itu lalu kemudian ajaran Allah itu bisa ditegakkan. Jadi semua ajaran Allah itu bisa tegak itu karena jihad itu, karena kesungguhan kita di dalam menjalankan ajaran Allah itu. Nah, menahan diri ya untuk tidak melakukan gangguan, untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain ya. Itu jihad luar biasa itu ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu maunya itu ada masalah sedikit sudah ngamuk ya toh. Ada masalah sedikit sudah kepinginnya itu balas, kepinginnya itu ya nak disakiti balas nyakiti, kira-kira begitulah ya. Kan begitu maunya. Ya. Tapi kita kan enggak, kita ini memang diajarkan untuk menahan diri ya, dengan memaafkan. Makanya itu jihad. Dan itu perbuatan ihsan, perbuatan yang terbaik itu. Kalau orang itu bisa menahan diri itu. Oleh karena itu sama dengan jihad. Ya. Nah, jihad di sini jihad dalam pengertian yang lebih spiritual, yaitu karena menahan diri untuk tidak melakukan gangguan itu juga luar biasa itu sudah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, lah gangguan itu bisa berupa apa saja, yang penyakit itu bisa berupa saja. Bisa berupa macam-macam itu ya. Ya. Bisa hanya sekedar yang sifatnya psikis atau sikap. Bisa enggak itu dengan sikap itu sudah menyakiti itu? Sudah ya. Sikap sinis ya. Sinis itu kan diam, tidak ngomong. Berbuat juga tidak menyakiti dengan tangan, tidak dengan lisan. Hanya diem saja, tapi diemnya itu diem sinis ya. Atau sikap apa lagi selain sinis? Melengos, ketemu melengos ya. Ya. Ngenengke. Ngenengke itu kan sikap itu kan. Psikis itu. Itu Masya Allah itu sudah menyakitkan gitu, menyakitkan. Dan kadang-kadang yang namanya kekerasan yang bersifat psikis itu malah sakitnya itu lebih sakit ketimbang diomongi maupun dipukuli, kira-kira malah kadang-kadang begitu. Ya. Malah kadang-kadang itu tidak sengaja kita tuh bersikap yang tidak baik, kadang-kadang tidak sengaja itu aja sudah kadang-kadang sudah dianggap tidak baik itu oleh orang lain itu. Ya, oleh orang lain. Ya. Nyuwun sewu misalnya. Tombone awake dhewe selamatan misalnya lah, atau pesta atau apalah ya. Lain-lainnya diundang, kok kita enggak diundang itu kira-kira piye iki kira-kira? Ya. Mong ora diundang lho, kira-kira piye iki? Lho iki perasaane wis ora karu-karuan iki lho. Aku salah opo yo, aku apa yo kok nanti ora diundang itu. Padahal ora diundangi gara-gara lali. Mau gara-gara lali aja itu. Ya, iso ndadekke masalah ya. Loh, saya pernah itu sendiri itu ya. Meskipun sudah beda RT ya, tapi dekat dan orangnya juga sangat dekat dengan saya itu. Ya. Duwe gawe aku ora diundang. Aku ora diundang ya. Saya itu juga agak heran saya ya gitu ya. Tapi saya untuk tidak datang juga tidak sampai hati wong masuk ya dekat sekali dengan kita itu ya. Nah, kemudian lalu
Ya saya datang tapi tidak di acaranya, ya di kesempatan lain saya datang sendiri, ya. Terus apa namanya ya malah yang bersangkutan tuh minta maaf sekali akhirnya ya. Padahal lupa keselemur mungkin. Ya. Lu itu hanya masalah mungkin orang lalak diundang. Ya. Malah ada kasus lagi itu kemarin baru cerita masalah undangan, hati-hati nak masalah undang ya. Ojo nganti lali lo ya, ojo nganti apa istilahnya ketelengsut ya. Itu jadi perkara tenan wi. Katanya pernah ada itu warga kita itu. Saya kemarin lupa namanya apa siapa itu, mau cita-cita ngalor ngidur gitu ya. Lu ada waktu terjadi Pak. Salah seorang itu tanya kepada ketua RT tertentu untuk tahu warga kira-kira sing kira-kira terus diundang sapa. Lu malah sing ditakoni RT-ne dhewe malah diundang, kelalen iki. Lu malah Pak Wit ya, Pak Wit ya. Pak Wit sendiri itu loh Pak Wit. Aduh, saya lupa kemarin yang cerita seperti itu ya. Jadi Pak Wit itu tanya kepada ketua RT, salah seorang ketua RT itu. Kira-kira warga-warga di situ yang layak diundang sapa. Lah jebule sing ditakoni malah diundang dhewe kelalen. Lah kan enggak ada niat Pak, enggak ada Pak ya. Kelupaan. Itu aja kemudian jadi masalah. Iki batin hati ini saya diundang nih. Waduh iya nah ini. Kan begitu kira-kira ya. Nah meningkat lagi ya di samping yang psikis nuwun sewu ya. Bapak-bapak misalnya tadi itu sama ibu ya. Diem itu udah menyakitkan loh Bu, ya, menyakitkan loh. Ya. Makanya Islam itu sampai memberikan aturan ya. Meneng ya meneng, nengan ya nengan. Ning aja nganti luwe sangka 3 dina. Wong kadang-kadang wong ya panjenengane ya suatu ketika jengkel ya wajar. Ning aja diterus-teruske. Ya. Kalau saya pribadi ya kalau dalam kehidupan rumah tangga itu jangan sampai persoalan itu tidak selesai ya. Dalam waktu semalam jangan sampai. Jadi malam itu tidur itu harus sudah selesai. Ya, kalau misalnya ada juga orang yang menyatakan wah saya hidup rumah tangga tidak pernah konflik ya bisa jadi ya. Tapi kalau saya real yang namanya manusia itu ya susah lah untuk tidak pernah sepi dari konflik. Tapi kalau toh ada masalah itu jangan sampai berlarut-larut. Islam masih memberikan tenggang waktu sampai 3 hari. Tapi kalau saya sendiri berusaha ya, kalau dengan istri, dengan anak-anak itu jangan sampai lebih dari ya semalam itu harus selesai. Ya. Mekanismenya bagaimana? Ya saya kira suami istri masuk tidak punya mekanisme. Mekanisme yang paling jitu ya bapak-bapak dan ibu tahu lah ya. Kalau sudah begitu kan sudah selesai ya begitu ya. Ya itu. Ini rahasia sebenarnya ya, tapi ya barangkali bermanfaat untuk yang lain ya, begitu. Sampai di mana tadi ya? Oh, menyakitkan hanya dengan diam ya, dengan psikis tadi ya. Nah, lalu kemudian yang menyakitkan yang lain, yang bisa mengganggu hubungan, bisa mencederai perasaan orang lain, sakit hati dan segala macam itu, yakni dengan lisan. Ya, makanya itu tadi ya, seorang mukmin itu jaga itu tanganmu, jaga lidahmu itu. Jangan sampai berbuat buruk kepada tetanggamu, berbuat baiklah. Gitu ya. Begitu. Ya. Apa itu ya dari mulai ngerasani apalagi ya memfitnah ya membuli apalagi banyak sekali itu ya afatul lisan itu ya berderet itu banyak sekali itu yang bisa kemudian menyakitkan itu ya sinisme sarkasme wah sudah ya nyindir ya kadang-kadang kan kita masuk disindir ya nyindir ya. Itu nyindir tuh kadang-kadang meskipun dengan sindiran tuh kadang-kadang orang kalau yang peka itu ya sakit kadang-kadang Pak ya misalnya ya makanya ya. Nah repotnya kadang-kadang penceramah itu sok dianggap sering nyindir ya itu ya. Wah ini nyindir aku ya. Enggak ada niat seperti itu enggak ya. Ya enggak sengaja ya. Ya. Tapi ya itulah yang namanya penceramah itu ya, wong karena penceramah itu menyampaikan ajaran ya. Ajaran itu kalau pas kebetulan ngepasi dengan apa yang sudah ada pada diri kita rasanya ya alhamdulillah kita ya wis apa jenenge
kaya sing didhawuhke kuwi, kaya sing diajarkan itu bersyukur, mudah-mudahan bisa meningkat ya. Tapi kadang-kadang kan waduh iki aku durung iso nglakoni iki, wah krasa iki nyindir aku ya kan sosok gitu kan ya gitu ya. Ya. Dulu ada penceramah yang bagus itu yang memberikan itu ceramah saya dengar ketika saya masih di SD, sampai sekarang masih ingat saya. Ya. Pak Hisham Ali itu dulu ketika saya masih di desa itu pernah ceramah di desa saya. Itu ya Allah itu ungkapan yang saya dengar masih di SD itu saya masih ingat itu. Jadi katanya itu pengajian nih kayak spiritus ya. Sekarang orang sudah ada spiritus ya, spiritus sudah nggak ada ya. Dia dulu spiritus ya, makanya ini anak-anak tahu nggak spiritus? Apa itu spiritus? Ya, bahan bakar yang untuk menyalakan lampu petromak ya, itu ya Pak, lampu petromak. Sekarang udah nggak ada ya. Ya Allah, dulu zaman segitu dia, wah punya orang desa itu punya petromak itu sudah luar biasa ya. Biasanya hanya punya teplok ya. Masya Allah, saya itu masih ingat dulu waktu saya kecil itu kalau belajar itu hanya pakai lampu teplok itu masih ingat saya. Ya. Nah itu kata Pak Hisham Ali itu, Allahu yarham ya. Itu pengajian ini kayak spiritus kuwi. Nak kena daging sing ora luka, yo maknyes malah enak malahan. Betul ya? Itu kan dingin sekali tuh maknyes itu. Loh tapi kalau itu kena daging yang luka, perihnya bukan main. Nah, kira-kira Pak Hisham Ali memberikan analog pengajian itu nasihat-nasihat itu seperti itu ya. Ya. Nah mudah-mudahan memang kita itu sudah daging yang yang sehat semua ya, sehingga kena spiritus itu maknyes itu malah itu. Nah, tapi kalau banyak yang luka, waduh kena spiritus ya sakit semua, meskipun bisa jadi sembuh bisa jadi ya. Tapi bisa jadi sembuh, sakit tapi sembuh ya. Orang kan kalau masih mau dengar pengajian berarti kan ada keinginan untuk sembuh berarti ya. Ya begitu ya. Saya memang tadi kok sampai spiritus segala macam tadi. Kekerasan verbal ya, kekerasan verbal. Apalagi yang namanya kekerasan sampai yang namanya kekerasan fisik ya. Nempeleng, memukul, ya, apalagi ya, dikaploki, ya, sampai pada level yang paling bahaya sampai kemudian menusuk, bahkan menembak, wah masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, sekali lagi semua bentuk kekerasan, semua bentuk hal yang bisa mengakibatkan sakitnya orang lain itu sekali lagi hendaknya ditahan. Jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi ya. Ini menarik ini kalimat yang digunakan oleh Nawawi. Wusulul makruh. Jadi sampainya hal yang tidak diinginkan kepada orang lain. Itu ditahan jangan sampai. Nah, berarti kan ini bisa sampainya itu dari diri kita sehingga kita menahan diri, tapi juga bisa menahan ada orang lain yang mau menyakiti kita tahan. Kita halangi jangan sampai terjadi orang lain menyakiti orang yang lainnya lagi. Masya Allah luar biasa. Nah seperti itu jihad nilainya. Pahalanya sama dengan jihad. Ya. Nah yang terakhir ya ini sekaligus menutup bab 12 makalah yang 12 dari bab Rubai ini ya. Jadi sekali lagi ya, yang dilarang itu adalah menahan perbuatan yang buruk, yang menyakitkan, ya, yang tidak diinginkan, yang disengiti oleh pihak lain tadi itu. Nah, yang tentu saja yang diperintahkan kita justru berbuat yang baik, ya. Jadi dengan orang lain itu berbuat yang terbaik. Ya. Fal yuhsin kata Rasulullah, jaruh. Ya, berbuatlah ihsan terhadap saudaramu itu ya. Jangan sampai berbuat yang tidak baik ya. Nah saya sudah berkali-kali menyampaikan ihsan itu
masya Allah ya, berbuat yang terbaik ya. Jadi apalagi kok memang tetangga kita baik, pasti harus kita baiki. Wong tetangga kita tidak baik sekalipun kita harus membaiki. Itu ihsan. Jangan membalas ya. Nah, kalau membalas nanti kan sama-sama buruknya kalau begitu. Lah apa baiknya kita kalau begitu? Ya. Justru kita itu menjadi baik itu karena kita bisa menahan diri tadi untuk tidak membalas keburukan tadi itu. Apalagi kok tetangga kita baik, kok kita buruki, wah itu tambah-tambah itu. Wong tetangga kita buruk, kita buruki aja tidak boleh. Ya, itulah ihsan. Ya, makanya dalam ihsan itu kan Nabi memberikan contoh eksplisit ada 3 itu, dan itu seringkali disampaikan ketika halal bihalal gitu ya. Karena memang memaafkan itu ihsan, berbuat yang terbaik. Ya. Apa itu? Ya. Di samping memaafkan, wa'fu an dzalamaka. Jadi maafkan orang yang menzalimi kamu. Oh itu tidak susah, tidak susah, tidak gampang, itu sulit itu ya, sulit. Ya. Lalu yang kedua apa? A'ti man haramaka, ya, beri orang yang tidak pernah memberi kamu. Ya. Ya. Lalu yang ketiga apa namanya? Satu lagi, sil man qata'aka. Ya. Sambunglah orang yang memutus tali silaturahim dengan kamu. Wangel kabeh gitu. Memaafkan orang yang mendolimi, memberi orang yang tidak pernah memberi, dan memaafkan orang yang mendolimi, dan satunya lagi apa tadi? Menyambung orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Wah angel kabeh. Tapi itulah ihsan. Itulah yang diperintahkan Allah, diperintahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap kita itu. Ya. Nah Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa menahan diri, tidak menyakiti orang lain ya, tapi sebaliknya justru ya kita mudah-mudahan jadi orang yang terbaik, orang yang muhsin, yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga dengan demikian kita layak disebut sebagai orang yang betul-betul beriman ya, orang yang terbaik ya, karena memang orang yang terbaik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.